lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, share, and comment. Di sini kan ada bibit cabai nih lumayan, 1, 2, mana lagi ya? Bentar, saya cari lagi. Nah, banyaklah yang belum ditanam, ada kurang lebih 10. Kita mulai ke kebun guys. Bentar, ambil pacul dulu. Nah, ini bekas tadi saya test drive alat baru dari Sri Bos, alat buat bedeng tanah. Nah, ini nih alatnya, top, Marco top pokoknya. Nah, ini lahan seucrit tapi bisa dipakai buat kurang lebih 6 pohon cabai. Nah, segitu lahan segitu kan paling kurang dari 3 meter, 3 kali 3 meter bisa buat 6 bibit cabai. Nah, ini let's go, kita mulai memacul guys. Nah, buat alat itu supaya memudahkan, tanahnya kita gemburin sedikit sih, nggak sampai dalam, cuman ya kurang lebih kita cangkul setengah meter, bukan setengah meter ya, kurang lebih dalam 20 cm sampai 30 cm lah, buat nanti memudahkan kita untuk membuat bedengan sih. Jadi tetap kalau bawahnya masih keras, jadi nanti kita bakal ada tambahan tanah ya, itu dari tanah pupuk atau kompos dari kita udah ngebersihin rumput, kita biarin dulu, kita kasih bakteri E4 itu, nanti dia akan berubah jadi pupuk. Nah, setelah itu kita kasih juga sekam bakar, terus dikasih akhirnya sih dedak buat nanti ngasih nutrisi buat tanahnya. Itu sih, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mulai pakai alat ini. Nah, tuh jadi gitu. Kalau udah mulai agak gembur sedikit, itu masih keras. Nah, kalau keras ya kayak gini, susah buat untuk dibikin bedengan. Nah, itu kan susah. Grek, kayak gitu sih alatnya untuk kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan kayak gitu deh, kanan kiri itu nanti bikin bedengan sendiri. Jadi kayak kita bikin selokan buat air ngalir lah, jadi nggak bakal menggenang di tanaman kita, tanaman cabainya. Nah, gitu. Nah, ini adalah kompos yang berasal dari potongan-potongan atau kita lagi ngebabat rumput, kita kumpulin. Nah, nanti akhirnya menjadi kompos. Apa sih gunanya kompos? Ya mungkin untuk menggemburkan tanah. Jadi si tanah itu lebih gembur dibanding kalau misalkan kita pakai tanah doang, itu nggak bakalan mungkin agak berhasil, atau si tanaman itu nggak bakalan berkembang dengan bagus. Kalau misalkan kita pakai kompos, insya Allah. Jadi nanti akhirnya kita tinggal kasih pupuk, karena pada dasarnya pada olahan tanahnya udah agak-agak sedikit gembur lah, jadi tidak padat. Kalau ada air tuh langsung dia nyerap ke tanah, nggak bakal menggenang gitu sih. Nah, itu tuh
kan, udah kelihatan mulai agak sedikit gembur si tanah itu, udah sedikit gembur tuh. Nah itulah, nah ini bentuk kompos. Itu saya dari daun lama-kelamaan. Nah kayak gini, ini kan potongan daun nih, simpen aja dalam, karena di dalamnya itu udah ada bakteri, kayak bukan bakteri sih, sejenis ada binatang kayak cacing, ada binatang-binatang lainnya untuk memproses. Nah kan ada cacingnya itu untuk memproses si rumput itu menjadi pupuk, kayak gitu sih sistemnya. Nah satu lagi kita pakai kohe kelinci atau kotoran kelinci, tapi kelincinya entah kemana, hehe, tinggal tambah-tambahin. Check it out, lanjut lagi guys. Nah sekarang kita aurkeun ya kotoran kelinci. Nah ini udah sekam bakar plus tanah yang sudah dicampur, yang sudah gembur dan dedak diaurkeun deui sekali deui. Nah sekarang kita aduk-aduk sampai merata. Kenapa harus merata? Karena nantinya supaya kena semua yang tadi dicampur-campurin. Pakai apa itu? Tegar puh itu tejang. Nah, kita ratain lagi supaya teraduk. Mari bahasa kue mah kudu kalis udah gitu. Kita aduk-aduk. Pokoknya sampai rata aja. Supaya nah itu kan kelihatan tuh, tadi kan tanahnya keras ya. Nah kalau udah dicampur semua itu jadinya kayak gembur kayak gitu tuh. Gembur dan poros. Jadi insya Allah ketika nanti si bibit cabai itu kita tanam, dia akan berkembangnya lebih bagus perakarannya. Kalau misalkan kita paksakan pakai tanah biasa, mungkin perakarannya kurang maksimal. Tapi kalau ketika sudah gembur kayak gini, insya Allah perakarannya akan bagus. Itu sih yang udah pernah dicoba itu loh. Nah, kita aduk, gusruk. Itu aja lah pokoknya mah. Lanjut. Duh capek lah, sabari kieu lah ngaduk nama lah, alungkeun lah. Nah sekarang kita mulai pakai alat ajaib. Set, gesrek, seruk, gesrek. Nah kan jadi enak tuh. Dari tadi satu kita ngaduk-ngaduk itu kita bisa jadi ada dua bagian untuk menanam. Sebelah kiri buat 3 bibit, sebelah kanan buat 3 bibit cabai.
tuh kan enak kalau udah gembur. Beda sama yang pertama ketika sudah digemburin kayak gini, alat itu sangat berguna tuh. Jadi buat parit, nah nantinya bakal ada 2 bagian tuh, langsung kebelah 2, set, halangan baik. Nah kayak gini, gak aduh gas hehehe. Nah, maklum lah petani pemula, diajar hehehe. Kayak gini sih kurang lebih. Jadi kita bikin bedengan itu lebih mudah, pakai pacul tambahan tuh. Jadi ketika ngumpulin itu udah enak, set. Tapi maaf ya, angle kameranya kayak yang biasa aja, padahal kalau kita ambil dari atas atau dari pinggir sebelah kiri itu kelihatan itu jadi 2 bagian, ada 2 bedengan. Lanjut. Nah kita rapihin ya, supaya nanti kedepannya kita udah enak mau nanam cabenya. Nah kita rapihin. Oke, udah mulai agak rapi. Belum, ntar ciami kita rapihin lagi, kita gusruk lagi guys, gusruk terus, gusruk deh sekali deh lah, set, cuantik. Nah kayak gitu sih, set, udah mulai kelihatan bagus. Oh belum, nah kita rapiin lagi. Oke, sebentar lagi, kita rapihin sekali lagi. Kita pakai sarung tangan dulu guys, ameh teu ratel. Nah kita rapihin dulu pakai tangan. Tadi soalnya pakai pacul sama alat ajaib itu agak kurang ciami. Kita rapihin. Tadi diemple, dialungkeun. Nah, kita garuk, simpan di tempat yang kurang. Nah, kita emple lagi. Oke. Nah, terakhir kita disiram. Kata tanah teh segar. Kita siram aja ya sampai basah. Soalnya kita bakal tanam cabai itu kurang lebih di 3-4 hari setelah pembuatan bedengan ini. Nah, kita siram, diguyur ameh tiis. Nah, oke, selesai.
sekarang kita lihat pohon anggur yang punya si Obos. Nah ini kemarin udah di pruning sih. Nah ini baru keluar cabang-cabang baru. Ada buahnya atau bakal buah sih. Itu udah dua dompol. Nah bawa bunga atau bawa buah. Kalau anggur sih kayak gitu kayaknya ya. Terus dipotongin dulu, nanti keluar pucuk baru. Mulai keluar tuh pucuk-pucuk baru. Nah ini cabai yang punya kita. Jadi selama proses pemangkasan kita tumpang sariin sama pohon cabai. Jadi tidak ada lahan yang terbuang sia-sia, begitu sih. Tapi alhamdulillah itu tanahnya mantap, makanya buah cabainya bisa banyak. Nah ini contohnya nih. Nah, daunnya mulai pada tumbuh ya, semoga aja lah. Bismillah banyak bawa bunga atau bawa buah pohon anggur. Nah ini pohon cabainya guys, mantap kan? Mantap. Nah ini pucuk-pucuk cinta anggurnya sudah mulai keluar sayang. Hehe, cantik kan anggurnya? Top Marco top pokoknya mah. Semoga semuanya ngeluarin buah. Nah, ada lagi bakal buahnya. Alhamdulillah udah 2 pohon yang bawa bunga atau bawa buah. Nah 1 dompol, 2 dompol, 3 dompol. Alhamdulillah lumayan lah. Ini baru mulai keluar pucuk semuanya. Nah ini yang punyanya Mr. Edward Farm. Nah ini yang punyanya Mr. Edward Farm. Tapi sekarang kita kelola, masih sebenarnya yang anggur masih dikelola sama Mr. Edward Farm sih. Kalau kita mah pinggir-pinggir doang gitu. Kita mah cuman pakai lahan kosongnya lah. Ikut cari. Nah ini pohonnya kita petik dulu, lumayan, jangan nyamber di bumi. Nah, itu aja sih. Ciao. Aduh, kena hama guys. Aduh, kudu disemprot deh ieu mah. Nah, ini sih kena hama semut nakal. Jadi daunnya kayak gitu, keriput. Gak mau ngembang dia karena dalamnya ada semutnya itu. Sekian mini vlog hari ini. Mungkin kehidupan atau memacul untuk hari ini. Selamat jumpa lagi kawan. Ciao.